Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, ya, untuk pemrograman komputer, itu bahasanya tentang struktur dasar algoritma ya. Kita kemarin sudah membahas tentang apa itu logika dan juga algoritma. Sekarang bahasan kita itu tentang struktur dasar algoritma. Oke, kita lanjut saja. Oh, ini pokok bahasan kita kali ini, yaitu yang pertama itu macam struktur dasar algoritma, kemudian ada struktur sequential, ada struktur seleksi, struktur pengulangan, kemudian kombinasi struktur dasar, dan yang terakhir nanti ada tugas untuk sampai. Oke, oke, ini macam struktur dasar algoritma ya. Pada dasarnya terdapat 3 buah struktur dasar yang digunakan dalam menyusun suatu algoritma. Yang pertama itu sequential atau runtutan atau step by step, kemudian seleksi yaitu pilihan ya. Yang ketiga itu adalah pengulangan atau looping. Oke, yang pertama itu tentang struktur sequential ya. Ada struktur sequential, langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma diproses secara berurutan. Oke, jadi diasumsikan kalau di sini ada 4 buah langkah. Oke, kita harus melakukan proses langkah yang pertama. Jadi, di sini langkah 1, ya, langkah awal mulanya struktur. Langkah kedua, yaitu langkah kedua dilakukan setelah langkah ke-1 selesai. Jadi struktur sequential ini harus melakukan langkah 1 dulu untuk memulai langkah 2. Jika langsung memulai ke langkah 2, maka ini tidak bisa dilakukan ya. Makanya dia ngomongnya struktur sequential atau secara berurutan. Jadi harus 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi nggak bisa langsung awal mula kita langsung masuk ke langkah kedua. Oke. Nah, di sini langkah ketiga pun seperti itu. Untuk melakukan langkah 3 harus menyelesaikan langkah 1 dan 2. Begitu juga nanti untuk langkah keempat. Untuk melakukan proses langkah keempat ini, sampean harus melewati langkah 3, langkah 2, dan juga langkah 1. Jadi harus step by step sampean menyelesaikan suatu permasalahan. Kita asumsikan ya, ada sebuah bangunan yang terdiri dari 4 lantai ya. Untuk mencapai lantai 4 ya, kita asumsikan kita dari bawah ya, kita berjalan kaki dari bawah, kemudian ada tangga ya. Untuk mencapai lantai 4 ya, kita harus melewati lantai 1 dulu, lantai 2 dulu, lantai 3 dulu, baru lantai 4. Jadi nggak bisa sampai kalau dari bawah tiba-tiba langsung ke lantai 4 tuh nggak bisa. Kecuali kalau sampai dari atas naik helikopter kemudian turun langsung ke lantai 4 itu bisa. Tapi itu tidak dinamakan sebagai struktur sequential. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, kali ini juga akan saya perkenalkan ya tentang apa itu namanya flowchart. Jadi flowchart atau alur ya, itu nanti digunakan setelah sampean melakukan yang namanya algoritma. Jadi kalau algoritmanya sudah terbentuk, dari algoritma tersebut sampean susun menjadi suatu flowchart. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini terdapat lambang-lambang ya. Untuk yang paling atas sendiri, paling atas sendiri ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri dari suatu flowchart. Ya. Selanjutnya, ya, itu ada inisialisasi. Jadi inisialisasi di sini difungsikan dia untuk menyiapkan sistem semua sistem atau preprosesornya ya. Jadi semuanya disiapkan di situ. Selanjutnya ada yang model jajar genjang ya. Jajar genjang di situ difungsikan untuk input sama output. Kemudian ada persegi panjang, itu digunakan untuk proses. Kemudian ada layang-layang itu
untuk seleksi atau decision ya. Kemudian ada lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil di sini fungsinya untuk menghubung. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Dan yang terakhir ini ada seperti ini, itu untuk alur atau arah flowchart itu bekerja. Oke, ini sebagai contoh saja ya, yaitu kita mengkonversikan dari kilometer menjadi meter. Sampai harus tahu dulu 1 kilometer itu berapa meter. Jika kalau itu sampai tidak tahu, maka tidak akan selesai sistem ini ya. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah ya, sampai harus tahu cara menyelesaikannya itu seperti apa. Kalau di sini itu mengkonversikan dari kilometer menjadi meter ya, berarti sampai harus tahu 1 meter itu sama dengan berapa kilometer, atau 1 kilometer itu sama dengan berapa meter, itu sampai harus tahu. Nah, untuk membuat alur atau flowchart dari konversi ini, yang pertama kita bisa lihat ya, di sini ada start ya. Start itu untuk memulai, ada inisialisasi untuk preprosesornya. Kemudian di sini untuk input ya, memasukkan nilai kilometer. Nah, contohnya di sini saya masukkan 10 km atau 1 km gitu saja. Oke, 1 km. Kemudian kita masuk ke proses. Di mana proses ini adalah meter sama dengan ya nilai kilometer dibagi dengan 0,001. 0,001 ini dimasukkan bahwa 1 meter itu sama dengan 0,001 km. Selanjutnya ya, ini untuk output ya. Tampilkan nilai meter, kemudian selesai. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Oke, untuk selanjutnya ya. Ini algoritma untuk menukarkan isi dari dua buah nilai yang berada di dalam suatu kotak. Oke. Di sini menukarkan dua buah bilangan dari A ke B. Kita lihat. Nilai dari A itu adalah 56, nilai dari nilai dari B itu adalah 77. Ini kondisi awal ya. Kemudian hasil yang kita inginkan itu adalah A pindah ke B dan juga B pindah ke A. Nah, ini keadaan setelah penukaran yang kita inginkan. Oke. Kita lihat di sini. Untuk menukarkan isi dua variabel, diperlukan sebuah variabel yang digunakan untuk membantu proses penukar variabel. Jadi, untuk memindahkan dari A ke B dan B juga ke A, kita butuh satu kotak lagi untuk membuat tabungan sementara ya. Soalnya kalau kita logika, kalau 56 kita langsung pindah ke B, padahal di B itu masih terdapat nilai 77. Nah, itu tidak akan bisa. Jadi langkahnya adalah seperti ini. Nilai awal ya, A, B, kemudian kita tambah satu lagi adalah C, di mana C itu tidak terdapat nilai apapun di dalamnya. Oke, selanjutnya untuk memindahkan A ke B itu yang proses yang pertama adalah memindahkan nilai A ke kolom C. Nah, berarti C yang tadinya itu kosong menjadi 56 dan A menjadi kosong. Benar kan? Nah, setelah A kosong, baru B dipindahkan ke A. Ketika B dipindahkan ke A, berarti A bernilai 77 dan juga nilai B kosong. Nah, selanjutnya adalah nilai C yang tadi 56 dipindahkan ke dalam nilai B. Jadi seperti itu. Oke, paham ya? Kalau paham, kita lanjut ya. Kita lanjut ke struktur seleksi. Kalau seleksi, jadi pemilah, bisa juga dikatakan seperti itu. Oke. Struktur seleksi. Struktur seleksi menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi. Jadi biasanya ada dua buah kondisi ya untuk memilih. Jadi pilihannya itu contohnya seperti ini.
Anda disuruh memilih nilai A atau B plus. Wah, tiba-tiba sampean memilih nilai C, padahal itu kan tidak ada pilihannya. Nah, itu tidak akan bisa. Jadi yang harus sampean pilih adalah nilai A atau B plus. Nah, ini sama seperti itu. Oke. Pada struktur, ya, langkah 1 akan dijalankan kalau kondisi menyatakan nilai benar. Oke, kita lihat. Di sini ada suatu, anggap saja suatu nilai. Ya. Nilai tersebut masuk dalam suatu kondisi. Kondisi ini dia mengecek dia kondisinya salah atau benar. Jika kondisinya benar, maka dia akan menjalankan langkah 1. Jika kondisinya dia salah, dia akan menjalankan langkah 2. Nah, langkah 2 akan dijalankan kalau kondisi menyatakan nilai salah. Tentu yang lebih kompleks nanti dapat dalam pengambilan keputusan, ya. Jadi nanti bisa dikembangkan lagi dari kondisi yang sederhana ini. Jadi intinya, kalau memang kondisinya dia salah, ya, yang dia lakukan adalah langkah 2. Dia tidak bisa ketika kondisinya salah, dia melakukan proses langkah 1. Harus melewati atau harus sesuai dengan jalur yang ditetapkan. Oke. Ini sebagai contoh saja, ya. Di sini ada flowchart, ya, atau diagram alir, ya. Di sini ada nilai salah dan juga benar. Oke. Jadi kita di sini yang pertama kita memasukkan nilai X dan Y, ya. Kemudian nilai X itu diasumsikan adalah yang terbesar. Jika nilai kurang dari Y, maka nilai kurang dari Y. Berarti Y sama dengan yang paling besar. Oke. Endingnya adalah untuk menampilkan nilai terbesar. Oke, sebagai contoh. Anggap saja nilai X itu bernilai 8 dan Y itu bernilai 19. Oke, secara logika, secara kasat mata pun kita tahu kalau nilai Y itu lebih besar daripada 8. Tapi apakah sistem itu bisa seperti itu? Nah, sistem tidak bisa mengenali seperti itu, maka harus dibuatkan suatu alur di mana sistem dapat mendeteksi atau mengetahui bahwa nilai Y itu lebih besar daripada nilai X. Nah, untuk permasalahan itu, ini cara penyelesaiannya. Berdasarkan langkah kedua, ya, terbesar diisi oleh nilai 8. Berdasarkan langkah ketiga, mengingat kondisi 8 lebih kecil daripada 19 bernilai benar, ya kan? Maka bagian berikut dijalankan, terbesar adalah nilai 19. Benar berarti, ya. Nilai terbesar kurang dari X. Dengan demikian terbesar berubah dari 8 menjadi 19. Nah, berdasarkan langkah yang terakhir ini, nilai terbesar itu akan muncul, yaitu 19. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua, ya. Ini silahkan sampai pelajari sendiri dan sampai pahami. Oke, lanjut, ya. Nanti sampai pelajari sendiri. Nah, ini contoh yang kedua, ya. Jadi suatu swalayan memberikan diskon sebesar 10%, ya, bagi biaya siapa saja yang berbelanja lebih dari 100.000. Logikanya kan sangat gampang sekali, ya. Kalau sama belanja suatu produk dengan nilai 120.000, berarti dapat diskon nggak? Iya, dapat diskon 100%. Maaf, 10%. Tapi kalau sama belanjanya di bawah 100, maka tidak dapat diskon 10%. Itu sangat gampang sekali, ya. Tapi kalau kita buat alur itu agak ribet, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah alur untuk diskon, ya. Oke, kita masukkan pembelian kita. Kita asumsikan pertama jumlah pembelian kita itu adalah 200.000. Oke. Kemudian kan di sini dicek pembelian lebih dari 100.000, benar atau tidak? Kalau sampai tadi belinya di sini totalnya itu 200.000. Kalau di sini dicek apakah pembelian lebih besar dari 100.000?
Iya benar, berarti sampai mendapatkan diskon 10%. Nah, setelah diskon 10%, nah pembayaran yang sampai lakukan adalah total pembelian dikurangi dengan diskon. Diskon ya kan, habis itu selesai. Tampilkan pembayaran. Nah, tapi kalau sambil belanjanya cuma 50.000, apakah 50.000 lebih besar dari 100.000? Kan tidak, berarti dia salah. Nah, berarti diskon yang saya dapatkan 0, oke, langsung masuk ke pembayaran. Nah, pembelian dikurangi diskon, diskon yang saya dapatkan berapa? 0, berarti pembayaran sama dengan pembelian. Tampilkan pembayaran. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Nah ini struktur pengulangan ya, atau looping ya. Oke, pengulangan menyatakan suatu tindakan atau langkah yang dijalankan beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebagai contoh ya, kita menginginkan menampilkan tulisan selamat belajar sebanyak 10 kali. Dengan menggunakan struktur pengulangan, kita hanya perlu membuat mungkin 3-4 instruksi baris program ya. Simpel. Tapi kalau kita menggunakan struktur sekuensial yang ada di atas tadi, berarti kita harus membuat 10 kali instruksi untuk menampilkan 10 tulisan tersebut. Itu nggak masalah, masih sedikit ya. Tapi bagaimana kalau sampai disuruh untuk menampilkan tulisan selamat belajar itu sebanyak 1 juta kali? Berarti sampai harus membuat 1 juta instruksi untuk menampilkan tulisan tersebut, dan itu tidak efektif. Makanya struktur pengulangan itu biasanya dilakukan untuk hal-hal seperti itu. Nah, dia prosesnya lebih cepat. Atau looping ya, pengulangan atau looping. Oke. Di sini terdapat ilustrasi ya untuk looping ya. Di sini terdapat titik masuk ya. Kondisi, salah, titik keluar, benar, prosedur, kembali ke titik masuk. Oke. Proses ya. Proses akan diulang selama kondisi itu benar. Jadi contohnya kondisi, kalau kondisinya benar, dia berarti masuk ke prosedur. Dan dia balik lagi, kondisi lagi. Benar, masuk prosedur lagi. Begitu terus. Sampai tiba saatnya kondisi itu menyatakan salah. Maka dia akan keluar. Nah, pada ilustrasi, prosedur dapat berupa satu atau beberapa langkah. Oke, pada ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa sebelum prosedur dijalankan pertama kali, kondisi diuji terlebih dahulu. Sekiranya kondisi bernilai benar, maka prosedur dijalankan dan kemudian kondisi diuji lagi. Sepanjang kondisi masih bernilai benar, prosedur akan tetap dijalankan. Namun kondisi bernilai salah, maka pengulangan akan berakhir atau ke titik keluar. Oke, pengulangan atau looping. Membuat algoritma untuk menampilkan 6 buah tulisan selamat belajar. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang untuk pengulangan ya. Oke, kita lihat di sini. Pencacah kurang dari, ya. Kemudian masuk ke sini. Anggap saja pencacahnya di sini bernilai 1. Pencacah pertama itu bernilai 1 atau 0 ya, oke lah, kita mulai dari 0. Pencacah bernilai 0. Kemudian di sini, apakah pencacah kurang dari 7? Benar. Maka tampilkan selamat belajar ya. Pencacah plus 1, berarti yang tadi pencacah bernilai 0 ya. Sekarang ditambah 1 berarti pencacahnya menjadi 1. Nah, itu dicek lagi, pencacah kurang 1, pencacahnya bernilai berapa? 1. Kurang dari 7, benar. Tambah 1 lagi, pencacahnya jadi 2. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai anggap saja di sini pencacahnya bernilai 7. Apakah 7 kurang dari 7? Tidak. Berarti kondisinya salah. Berarti baru keluar. Nah, nanti ini sampean akan lebih memahaminya lagi waktu di pemrogramannya langsung ya. Kalau ini cuma untuk algoritmanya saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sama juga seperti tadi sebenarnya. Cuma ini sebagai contohnya saja ya. Mungkin ini bisa sampai pelajari sendiri ya. Ini biar rekamannya tidak
terlalu lama juga, tidak memakan kuota yang banyak. Nanti mungkin sampean bisa baca-baca sendiri ya. Ya, oke, ini yang terakhir ya, kombinasi struktur dasar. Oke, dalam prakteknya ya, banyak algoritma mengkombinasikan 2 atau 3 struktur dasar, bahkan ada yang lebih juga, ada yang hampir semua, di mana struktur melibatkan dasar sekuensial dan juga pengulangan, dan di mana 2 struktur tersebut digabungkan. Ini mohon maaf, ini digabungkan ya maksudnya. Ini contohnya ya, melibatkan 2 buah struktur, di mana struktur sekuensial dan juga struktur pengulangan. Nah, di sini ada nilai, ada struktur ya, struktur pengulangan ya. Nah, di sininya ada struktur. Nah, ini jadi menggunakan struktur sekuensial dan juga struktur pengulangan. Ini digabungkan. Kalau prosesnya sama saja seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi prosesnya dia akan looping. Kalau nilai bil itu tidak sama dengan 5, nah dia akan lanjutkan seperti itu terus. Nilai bilnya juga nanti plus 1. Ini algoritmanya memang seperti itu. Tapi kalau di sini itu kan beda. Di sini bil ini yang dimasukkan di sini adalah tidak sama dengan. Nah, jadi jika nilai bil tidak sama dengan 5, ya, tampilkan nilai bil. Atau dengan kata lain, ketika nilai bil sama dengan 5, ya, bil sama dengan 5, maka nilai tersebut, bilangan tersebut tidak ditampilkan. Nanti kondisinya dia salah, tidak ditampilkan. Ini contoh saja ya, itu algoritma dari penggabungan algoritma dari struktur sekuensial dan juga struktur pengulangan ya. Oke, ini tugas ya, tugas silahkan sampean kerjakan ya. Boleh sampean ketik, boleh sampean tulis tangan. 1, 2 ya, sampean kerjakan dua-duanya. Yang harus sampean kerjakan itu sebenarnya gampang, yaitu hanya membuat diagram alir untuk menghitung sisi miringnya yang pertama. Yang kedua adalah diagram alir untuk mencari nilai luas dari lingkaran. Oke ya, ini rumusnya untuk mencari luas dan juga menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku, tahu ya. Kalau nggak tahu ya nanti sampean browsing aja ke internet ya, cari rumusnya. Oke, untuk ketentuannya ya, nah, nanti akan ada batas pengumpulan waktunya, tapi yang paling penting ini tugas dikumpulkan dengan formatnya PDF. Setelah sampean konvert menjadi PDF, filenya sampean isi NPM dan juga nama. Jadi contohnya 03 atau 02 atau 01 ya, 2000 berapa, kemudian NPM-nya berapa, kemudian underscore nama sampean. Oke. Ingat ya, tugas formatnya PDF ya. Oke, untuk pertemuan kedua cukup sampai sini dulu saja ya. Mungkin nanti kalau masih bingung dengan tugasnya silakan sampean tanya di Google Classroom ya. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.